Ulasan pertandingan Persebaya Surabaya versus Borneo FC penentu nasib Bajul Ijo. Dilema pelatih, apakah ini saatnya Uston Nawawi jadi pelatih Persebaya musim depan? Bonek sangat kecewa, Chandra Wahyudi masih ada Persebaya tak bakal juara. Nasib Persebaya Surabaya setelah hadapi Borneo FC. Pertandingan Persebaya Surabaya melawan Borneo FC malam ini menjadi sangat penting. Ini bukan hanya tentang kemenangan, tapi juga tentang masa depan Persebaya di kancah sepak bola Asia. Persebaya memiliki target yang jelas, yaitu menang. Kemenangan ini akan membawa mereka finish di posisi kedua dan berhak bermain di kompetisi Asia. Ini adalah kesempatan besar bagi Persebaya untuk menunjukkan kemampuan mereka di tingkat internasional. Pertandingan ini juga menjadi bahan evaluasi bagi Persebaya untuk menghadapi Liga 1 musim depan. Mereka dapat menilai kekuatan dan kelemahan tim serta membuat perubahan yang diperlukan untuk menjadi lebih baik. Bonek Mania, pendukung setia Persebaya, pasti berharap tim kesayangannya dapat menunjukkan performa terbaiknya. Mereka ingin Persebaya berjaya dan membawa kebanggaan bagi tim dan kota Surabaya. Pertandingan malam ini akan menjadi sangat sengit. Persebaya harus bermain dengan hati dan jiwa untuk mencapai target mereka. Kemenangan akan membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Mari kita dukung Persebaya Surabaya dan berharap mereka dapat menunjukkan performa terbaiknya. Semoga mereka dapat mencapai target dan membawa kebanggaan bagi tim dan kota Surabaya. Apakah ini saatnya Uston Nawawi menjadi pelatih kepala? Persebaya Surabaya saat ini tengah menghadapi dilema dalam menentukan pelatih yang tepat. Beberapa musim terakhir, Persebaya dilatih oleh pelatih dari Eropa. Namun, penampilan tim sedikit menurun kualitasnya. Ciri khas bermain Persebaya yang biasanya bermain dari kaki ke kaki tidak ditunjukkan saat bermain. Mungkin sudah saatnya Persebaya mempertimbangkan untuk dilatih oleh pelatih lokal. Pelatih lokal memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang sepak bola Indonesia dan dapat memahami karakteristik tim. Uston Nawawi, salah satu pelatih lokal yang berpengalaman, mungkin dapat menjadi pilihan yang tepat untuk menangani Persebaya. Ia memiliki pengetahuan yang baik tentang tim dan dapat membawa Persebaya kembali ke jalur kesuksesan. Keputusan untuk memilih pelatih lokal atau asing tidaklah mudah. Namun, Persebaya harus mempertimbangkan apa yang terbaik untuk tim dan para pendukungnya. Dengan pelatih yang tepat, Persebaya dapat kembali menunjukkan penampilan yang baik dan mengembalikan kejayaan tim. Gimana dulur Bonek? Apakah ini sudah saatnya Coach Uston Nawawi menjadi pelatih kepala Persebaya Surabaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar dulur. Saatnya struktur manajemen lakukan perombakan Pak Azrul. Musim ini, Persebaya Surabaya gagal mencapai target yang diharapkan. Bonek Mania, pendukung setia Persebaya, merasa kecewa dan menyalahkan manajemen tim. Mereka menilai bahwa kegagalan Persebaya bukan karena pemain atau pelatih, tapi karena manajemen yang tidak bekerja dengan baik. Keputusan manajemen dalam merekrut pemain dan mengelola tim dianggap tidak tepat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jika Chandra Wahyudi masih berada di struktur manajemen Persebaya, tim ini tidak akan pernah meraih gelar juara seperti yang menjadi target kita semua. Mereka merasa bahwa Chandra Wahyudi memiliki visi dan misi yang kurang tepat untuk tim. Kualitas pemain yang didatangkan oleh Persebaya beberapa musim terakhir memang dipertanyakan. Banyak pemain yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak dapat menunjukkan performa yang baik. Desakan agar Chandra Wahyudi keluar dari manajemen tampaknya semakin kuat. Bonek Mania berharap bahwa manajemen Persebaya dapat belajar dari kesalahan dan membuat perubahan yang tepat. Kegagalan Persebaya musim ini menjadi pelajaran berharga bagi tim dan pendukungnya. Semoga Persebaya dapat bangkit dan menunjukkan performa yang lebih baik di masa depan. Tidak adanya pemain yang menjadi otak serangan musim ini. Dulu, Persebaya Surabaya memiliki motor penggerak permainan yang sangat kuat. Pemain-pemain seperti Bruno Moreira, Taisai Marukawa, Alwi Slamet, dan Ricky Kambuaya membuat permainan Persebaya tertata dan lini tengahnya sangat bagus. Mereka memiliki visi dan kemampuan yang luar biasa dalam mengontrol permainan.
Persebaya dapat menyerang dengan efektif dan pertahanan yang solid. Tapi sekarang, lini tengah Persebaya terlihat kurang bertenaga. Mereka hanya mengandalkan Francisco Rivera sebagai otak serangan. Meskipun Rivera memiliki kemampuan yang baik, tapi tidak cukup untuk mengimbangi kekurangan lini tengah. Permainan Persebaya sekarang terlihat kurang terorganisir dan kurang efektif. Mereka kesulitan untuk menciptakan peluang dan mencetak gol. Bonek mania, pendukung setia Persebaya, pasti merasa sedih melihat tim kesayangannya tidak bermain seperti dulu. Mereka berharap Persebaya dapat kembali ke performa terbaiknya. Persebaya memiliki potensi besar untuk menjadi tim yang kuat lagi. Mereka hanya perlu menemukan kembali formula yang tepat untuk mengembalikan penampilan terbaiknya. Janji Ardi Idrus siap bawa pulang 3 poin hadapi Borneo FC. Janji manis kembali diucapkan bek sayap senior Persebaya Surabaya, Ardi Idrus, jelang laga penting menghadapi Borneo FC. Laga ini bakal digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu malam dan jadi penentu nasib Green Force di akhir musim. Ardi Idrus dengan percaya diri menyatakan timnya datang ke markas Borneo FC bukan untuk bermain aman. Ia menegaskan 3 poin menjadi harga mati demi menjaga peluang finish di posisi 2 klasemen akhir Liga 1 Indonesia 2024-2025. Menurut Ardi, persiapan tim selama beberapa hari terakhir berjalan cukup positif. Hal itu membuat dirinya yakin Persebaya Surabaya bisa membawa pulang kemenangan dari Samarinda. Kami memiliki persiapan beberapa hari kemarin cukup bagus dan kami datang ke sini untuk meraih hasil maksimal 3 poin, ujar Ardi Idrus dalam jumpa pers sehari sebelum laga. Ucapannya ini sekaligus menjadi janji kesekian kepada bonek. Setelah rentetan hasil imbang yang menghantui, Ardi pun seolah menepuk dada meyakinkan publik timnya sudah siap tempur. Ia menyebut seluruh pemain siap menampilkan permainan terbaik demi hasil maksimal. Potensi pemain muda yang minim bermain musim ini. Persebaya Surabaya memiliki skuad yang kaya akan pemain muda berbakat di musim ini. Namun, potensi mereka belum sepenuhnya terwujud. Kurangnya menit bermain untuk pemain muda menjadi perhatian serius. Pelatih utama Persebaya Surabaya tampaknya lebih memilih untuk mengandalkan pemain senior, sehingga pemain muda tidak mendapatkan kesempatan yang cukup. Sungguh disayangkan, karena pemain muda Persebaya memiliki prospek yang bagus untuk masa depan tim. Mereka berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan menunjukkan kemampuan mereka. Dengan memberikan menit bermain yang cukup, pemain muda dapat meningkatkan kemampuan dan pengalaman mereka. Ini akan berdampak positif pada kinerja tim di masa depan. Masih ada harapan untuk pemain muda Persebaya. Semoga di masa depan, mereka dapat diberikan kesempatan yang lebih besar untuk menunjukkan potensi mereka. Pemain muda Persebaya memiliki potensi besar untuk menjadi bintang di masa depan. Dengan dukungan dan kesempatan yang tepat, mereka dapat membawa tim ke tingkat yang lebih tinggi. Pelajaran berharga dari tim promosi untuk manajemen Persebaya. Musim ini, Liga 1 Indonesia menyuguhkan cerita menarik dari klub-klub promosi yang berhasil menunjukkan performa impresif. Malut United dan PSBS Biak, 2 klub promosi yang berhasil bersaing di zona atas klasemen Liga 1. Kesuksesan mereka menjadi inspirasi bagi klub-klub lain, termasuk Persebaya Surabaya. Dukungan manajemen yang baik dan pemilihan pemain yang berkualitas menjadi kunci kesuksesan Malut United dan PSBS Biak. Mereka mampu membangun tim yang solid dan kompetitif. Manajemen Persebaya Surabaya dapat mencontoh strategi yang diterapkan oleh Malut United dan PSBS Biak. Dengan perencanaan yang matang dan pemilihan pemain yang tepat, Persebaya dapat meningkatkan performa tim. Harapan baru untuk Persebaya Surabaya. Dengan belajar dari kesuksesan klub-klub lain, Persebaya dapat membangun tim yang lebih kuat dan kompetitif di masa depan. Persebaya memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu tim terbaik di Liga 1. Dengan dukungan manajemen yang baik dan pemain yang berkualitas, kesuksesan tidak akan jauh dari jangkauan. Perlukah manajemen berbenah untuk musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar dulurku.